Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini setelah kita diamkan kurang lebih 3 jam ya. Hasilnya jelly tidak tumpah seperti ini. Dan ini bisa dicolek teman-teman ya. Kita coba ya untuk cuci tangan, yang ini bisa dicolek, dan yang kemarin yang model jelly pewangi mobil tidak bisa dicolek. Kita coba untuk cuci tangan ya. Ini terlihat busanya ada ya. Ini karena airnya kurang teman-teman, mohon maaf, jadi kurang busanya seperti itu. Nah, coba sekarang kita cuci pakai air lagi ya. Kita akan lihat busanya. Karena kurang air jadi seperti ini. Kita lihat. Nah, busanya masih ada ya. Cocoknya cuci tangan itu airnya mengalir ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis pemula, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sabun jelly teman-teman ya. Ini adalah sabun jelly yang sudah saya buat, bentuknya seperti ini. Ini tidak tumpah, aman ya. Dan ini adalah pewangi mobil yang kemarin saya tutorialkan, bentuknya seperti ini. Biasanya ini bisa digunakan untuk pewangi ruangan juga teman-teman. Dan ini kalau misalkan dikemasnya bagus dan hasil cetakannya bagus, dijual online dengan kemasan yang bagus, harganya kemarin saya lihat mahal ya, 60.000. Kita bisa jual dengan harga murah pun masih ada untungnya ya, maksudnya di bawah 60 pun masih ada untungnya. Oke, inilah pewangi mobil yang kemarin saya buat. Dan untuk membuat yang jelly teman-teman membutuhkan yang namanya celluloid. Ini celluloid ini adalah bahan untuk mengentalkan produk atau mengentalkan bahan yang ingin kita kentalkan seperti pewangi mobil kemarin ya. Nah, kali ini saya akan membuat sabun cuci tangan dengan bentuk jelly tapi bisa dicolek ya teman-teman. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kali ini kita akan mempraktekkan, dan ini adalah bahan yang kita butuhkan untuk membuat sabun, yaitu Texapon. Texapon ini biasanya digunakan untuk bisa juga untuk deterjen dan lain-lain. Ini bahan pembersih teman-teman ya, jadi untuk membersihkan, dan juga ini mengandung busa. Dan untuk mengentalkan dan mengencerkannya kita membutuhkan yang namanya NaCl ya. NaCl seperti ini, bentuknya bubuk teman-teman. Dan untuk bahan berikutnya yaitu BKC. BKC ini biasanya digunakan untuk pembersih lantai dan lain-lain. Jadi ini sangat aman dan bagus untuk membunuh kuman dan bakteri pada tangan kita atau pada lantai ya, seperti itu. Dan ini adalah bahan pembusa, namanya CAB teman-teman. CAB ini biasanya digunakan untuk penambah busa pada sabun cuci piring dan sampo mobil dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya ada pewarna. Pewarna ini untuk memberi warna pada produk yang kita buat agar menarik dan cantik seperti ini teman-teman ya. Ada warnanya, tidak polos begitu ya. Dan ini juga menggunakan pewarna teman-teman. Pewarna biru saya gunakan seperti ini. Dan berikutnya ada gliserin teman-teman. Gliserin ini adalah bahan untuk melembutkan tangan kita. Jadi kalau sabun tanpa gliserin itu tangan kita kering dan kasar. Jadi kita membutuhkan yang namanya gliserin kalau untuk tangan itu ya, agar lembut tangan kita. Gliserin juga biasanya digunakan untuk membuat produk-produk kecantikan ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita gunakan air ya. Di sini saya menggunakan air RO.
Teman-teman kalau misalkan tidak ada air RO bisa menggunakan air isi ulang agar produk kita tidak cepat rusak dan expire ya. Jadi awet produk kita menggunakan isi ulang karena terjamin kebersihannya. Selanjutnya kita menggunakan bahan utama yaitu Cellosite untuk mengentalkan produk-produk yang kita buat nantinya. Ini di toko online sudah tersedia ya. Dan yang terakhir adalah pengawet teman-teman yang disebut dengan sodium benzoat, bentuknya seperti ini. Kita bisa juga menggunakan EDTA. Biasanya EDTA digunakan dalam berbagai pembuatan produk agar produk yang kita buat itu awet ya hingga bertahun-tahun. Biasanya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah yang akan kita buat nanti. Kemudian di sini ada Texapon. Texapon ini akan kita larutkan menggunakan NaCl teman-teman. Jadi NaCl ini untuk melarutkan Texapon. Kita masukkan NaCl sebanyak 2 sendok saja teman-teman ya, karena Texapon ini berisi 100 gram di dalam wadah ini. Kita aduk-aduk seperti ini agar semuanya larut ya, semuanya tercampur rata. Jadi dalam mengencerkan Texapon kita membutuhkan yang namanya NaCl. Jadi Texapon tanpa NaCl ini tidak akan larut dengan air ya. Sudah saya coba, hasilnya dia menggumpal gitu, tidak larut. NaCl juga di sini sebagai pengental dari Texapon. Kemudian kita tambahkan lagi air. Dalam penambahan air teman-teman jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit, kemudian diaduk agar mudah dalam pengadukan atau proses pembuatan pelarutan Texapon ini. Untuk melarutkan Texapon ini teman-teman jangan terlalu banyak NaCl nya ya. Jadi jika kebanyakan NaCl nya dia akan encer. Jadi untuk penambahan NaCl ini kalau misalkan Texaponnya 100 gram, maka untuk NaCl nya hanya 50 gram saja. Dan juga airnya juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau kebanyakan air juga dia akan encer. Jadi takaran melarutkan Texapon ini takarannya harus benar-benar pas. Nah ini dia teman-teman hasilnya seperti ini ya. Setelah kita tambahkan air sebanyak 250 ml menjadi kental ya seperti ini, agak berbentuk jelly sih sebenarnya. Nah seperti ini. Nah karena ini sedikit ya teman-teman, karena kita membuatnya sedikit, jadi kita membutuhkan hanya 2 sendok saja untuk membuat sabun cuci tangan ini di wadah ini ya teman-teman ya. Kita akan coba, cukup 2 sendok saja karena wadahnya kecil ya, enggak besar. Seperti ini tuh, terlihat ya udah berbentuk jelly ya, walaupun belum dicampur apa-apa. Nah jadi seperti ini teman-teman, ini hanya ditambah NaCl saja, berbentuknya sudah agak sedikit jelly teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita akan tambahkan pembusa ini ya, CAB, ke dalam wadah yang kita buat tadi. Ini cukup 5 mili saja teman-teman ya, 5 mili ke dalam wadah. Jadi kita untuk takaran ini disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan BKC atau antibakteri ini ya. Ini lebih sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak ya, karena kalau kebanyakan ini akan merusak produk ya. Antibakteri ini sedikit saja, walaupun sedikit juga sudah mulai melarutkan yang lainnya tuh seperti ini, jadi encer lagi teman-teman. Kita aduk ya seperti ini, jadi encer lagi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita tambahkan gliserin seperti yang disebut saya tadi ya di awal.
gliserin ini untuk melembutkan tangan agar tangan kita tidak kering dan kasar ketika menggunakan sabun ya. Jadi dinetralkan, dilembutkan oleh gliserin ini teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Baik, untuk berikutnya teman-teman kita tambahkan sodium benzoat. Sodium benzoat ini adalah pengawet untuk produk yang kita buat. Kita gunakan hanya sedikit saja karena memang produk yang kita buat ini sedikit ya teman-teman. Kita aduk kembali seperti biasa agar semuanya larut ya. Berikutnya kita tambahkan yang namanya cellulose yang sebut dari awal tadi. Ini adalah bahan utama untuk mengentalkan produk-produk yang ingin kita kentalkan. Kita buka terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, untuk menggunakan cellulose ini kita tidak perlu menggunakan banyak, jadi agar bisa dicolek kita gunakan hanya setengah sendok saja teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah yang kecil ini. Bentar, saya tutup dulu. Nah, untuk selanjutnya kita aduk kembali teman-teman agar bahan-bahan yang kita buat tadi ini hancur ya di dalam wadah ini. Ya, kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, setelah bahan yang kita buat ini mengental kembali ya, mengeras kembali, selanjutnya kita tambahkan lagi air teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi walaupun encer, nanti hasilnya akan mengental ya. Ini bentuknya putih karena bahan ini belum merata dan larut. Baik teman-teman, setelah semuanya larut ya, yang kita aduk ini, selanjutnya kita tambahkan pewarna. Di sini saya menggunakan warna oranye agar kita bisa membuat berbagai macam produk dengan variasi warna. Kita gunakan 1 tetes dulu. Kita akan melihat bagaimana reaksinya atau perubahan warnanya. Jika warnanya dirasa kurang, kita bisa nanti menambahnya lagi. Kita aduk dulu agar semuanya yang kita buat ini larut teman-teman ya. Oke teman-teman, jika dirasa kurang warna, kita bisa tambahkan lagi pewarna 1 tetes lagi agar lebih bagus dan lebih menarik ketika hasilnya jadi ya teman-teman. Oke, kita aduk kembali ya teman-teman produk yang kita buat ini. Jika dirasa warnanya sudah cukup teman-teman, tinggal mengaduknya sampai rata dan kita diamkan selama kurang lebih 3 jam ya teman-teman, agar memperoleh hasil yang bagus. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini setelah kita diamkan kurang lebih 3 jam ya. Hasilnya jelly tidak tumpah seperti ini. Dan ini bisa dicolek teman-teman ya. Kita coba ya untuk cuci tangan, yang ini bisa dicolek, dan yang kemarin yang model jelly wangi mobil tidak bisa dicolek. Kita coba untuk cuci tangan ya. Ini terlihat busanya ada ya. Ini karena airnya kurang teman-teman, mohon maaf, jadi kurang busanya seperti itu. Nah, coba sekarang kita cuci pakai air lagi ya. Kita akan lihat busanya. Karena kurang air jadi seperti ini. Nih, kita lihat. Nah, busanya masih ada ya. Cocoknya cuci tangan itu airnya mengalir ya teman-teman. Oke,
Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.